Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Hesti Wulandari dan anggota kelompok saya akan menjelaskan dan membahas materi tentang sistem reproduksi pada pria. Sebelum saya membahas lebih jauh materi ini, apakah kalian sudah pernah mendengar atau mengetahui yang disebut dengan traktus genitalis dan apa sih tujuan dari reproduksi ini? Organ reproduksi disebut dengan traktus genitalis, yang berhubungan dengan traktus urinarius tetapi tidak bersambung. Tujuan sistem reproduksi adalah untuk melanjutkan spesies manusia dengan menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi pada pria yaitu ada testis, saluran, dan kelenjar. Saluran pada sistem reproduksi pria ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra penis. Lalu, kelenjar pada sistem reproduksi pria ada kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar bulbouretral yang akan kelompok 13 bahas satu persatu. Sistem reproduksi pada pria yang pertama adalah testis. Testis adalah organ kelamin pria yang menghasilkan semen. Testis terdiri atas belahan-belahan yang disebut tubulus testis. Testis berada dalam kantung skrotum bersama dengan epididymis yang digantung oleh veniculus spermaticus. Dinding yang memisahkan testis dengan epididymis disebut tunica vaginalis. Pada bayi dalam kandungan, testis terdapat dalam cavum abdominalis di belakang peritoneum. Sebelum kelahiran, testis akan turun ke kanalis inguinalis bersama dengan veniculus spermaticus kemudian masuk ke dalam skrotum. Sistem reproduksi yang kedua pada pria yaitu saluran epididymis. Epididymis adalah saluran yang berbentuk tabung dan merupakan tempat maturasi sperma yang memiliki bentuk melingkar di permukaan posterior testis. Epididymis terdiri dari yang pertama, kaput atau kepala, yang kedua, korpus atau badan, dan yang ketiga, kauda atau ekor. Fungsi epididymis adalah menahan testis di tempatnya dan menyimpan sperma selama proses pemantaran. Otot polos di dinding epididymis mendorong sperma ke saluran ductus deferens. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang saluran vas deferens dan vesicula seminalis. Vas deferens atau ductus deferens adalah kelanjutan dari epididymis. Kepanjangannya sekitar 45 cm dimulai dari ujung bawah epididymis kemudian naik sepanjang aspek posterior testis. Lalu kalian sudah mengetahui belum peran dari vas deferens dan vesicula seminalis ini? Peran dari vas deferens dan ductus vesicula seminalis bersama-sama membentuk ductus ejaculatorius yang bermuara pada uretra pars prostatica. Vas deferens sendiri berperan dalam mengalirkan sperma. Sistem reproduksi pada pria yang keempat adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat sebagian berstruktur berupa kelenjar dan sebagainya lagi berbentuk otot yang memiliki ukuran 2,5 x 3 cm dan 5 x 4,5 cm. Lobus medius prostat secara histologis merupakan zona transitional yang berbentuk baji secara langsung mengelilingi uretra dan memisahkannya dengan ductus ejaculatorius. Nah, saat terjadi hipertrofi, lobus medius dapat menyumbat aliran urin. Prostat bagian anterior sebagian besar terdiri dari jaringan fibromuskular yang berfungsi untuk sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Selama terjadi ejakulasi, cairan ini akan keluar bersama dengan sperma dalam bentuk air mani. Adanya cairan ini akan memudahkan sperma bergerak ketika berada di rahim. Yang kelima yaitu ada kelenjar bulbouretral. Terdapat di belakang rectal pars membranisa utera di antara kedua diafragma, urogenitalis, dan di sebelah bawah dari kelenjar prostat. Bentuknya bulat, kecil, berwarna kuning, panjang, hanya 2,5 cm. Di
kelenjar Cooper. Fungsi dari kelenjar Cooper yaitu menghasilkan sekresi yang bersifat alkali untuk menetralkan urin, maksudnya bersifat asam. Fungsi dari kelenjar bulboteral ini hampir sama dengan kelenjar postrat. Yang keenam ada skortum, merupakan bangun penyambung berbentuk kentok kulit tanpa lemak yang terletak menggantung di dasar pelipis. Depan skortum terdapat penis dan di belakang terdapat anus. Skortum banyak mengandung pigmen dan di dalam terdapat kantong-kantong berisi ventriculus spermaticus. Skortum sebelah kiri lebih rendah dibandingkan skortum sebelah kanan. Skortum terdiri dari kulit warna kecoklatan, tipis, punya pika atau round, tunik dartos berlapis-lapis otot polos yang tipis sepanjang basis skortum. Dari 3 kolom longingudital, yaitu sepasang corpus confermus dan sebuah corpus spinos di bagian tengah. 7 yaitu penis. Penis terdiri dari jaringan corpenos atau erektil dilalui oleh ureta atau saluran urin keluar. Sebagian besar jaringan erektil penis tersusun. Penis disebut dengan gland penis yang dilapisi dengan pletum. Areter penda memasuk penis dari permukaan dorsal dan memasuki corpus conversum. Berasal dari nervus pendus S2,3 dan 4 dan plexus autonom nivis. Seleksi penis terjadi ketika ruang cavernosa dan corpus spongius terisi dengan darah sehingga terjadi proses ekstrensi. Pasokan saraf penis cairan semen terdiri dari spermatozoa dan cairan yang dihasilkan oleh seluruh kelenjar kelamin dan sistem saluran kelamin. Semen merupakan cairan keruh putih yang mengandung 100 juta mili sperma. Spermatozoa keluar dari ductus epidermis dan ductus deferens melalui kontraksi dinding otot. Sekret ini Kemudian ada hormon reproduksi pria. Yang pertama yaitu ada LH, yaitu luteinizing hormone, merangsang sel didik untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Kemudian yang kedua yaitu ada FSH, yaitu artinya follicle stimulation hormone. Hormon FSH ini yaitu merangsang sel Sertoli. Yang kedua yaitu ada FSH. FSH yaitu follicle stimulation hormone. Hormon ini merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan protein yaitu androgen protein yang akan memacu spermatogonia untuk memulai proses spermatogenesis, proses pemasakan atau pematangan spermatosis menjadi spermatozoa disebut spermiogenesis. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Hormon ini terbentuk di otak yaitu kelenjar pituitari. Yang terakhir yaitu ada jalan sperma. Sperma diproduksi testis masuk ke kaput epididymis melalui korpus dan berhenti di kauda untuk disimpan. Ketika sperma keluar dan berjalan ke kauda, sperma belum bisa berenang dan membuahi sel telur sehingga membutuhkan kontraksi otot untuk mendorong sperma ke vesikula seminalasis atau yang disebut dengan kantong semen untuk penyimpanan sementara sebelum ejakulasi. Pada saat mencapai kauda, sperma telah mencapai kematangan penuh dan dapat membuahi sel telur. Sperma kemudian akan mengalir ke utera untuk ejakulasi. Selesai sudah pembahasan video dari kelompok 13 di materi ini. Kesimpulan dari video kali ini adalah Sistem reproduksi pria ada testis.
Lalu saluran pada sistem reproduksi pria ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra penis. Sedangkan kelenjar pada sistem reproduksi pria ada kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar bulbouretral, yang masing-masing mempunyai fungsi dan perannya. Lalu hormon yang dibentuk adalah hormon FSH, LH, dan hormon testosteron. Spermatozoa dan cairan yang dihasilkan oleh seluruh kelenjar kelamin mengandung fruktosa dan bersifat basah. Terima kasih bagi yang menonton, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Hesti Wulandari, perwakilan dari kelompok 13, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.